Saya ingin menyampaikan nasihat dari Ali bin Abi Thalib dalam diwannya. Apa kata beliau? Iza ashal fata sittina ama. Kalau seandainya kita hari ini Allah takdirkan berumur 60 tahun. Nah, bukan 40, ini 60 tahun. Seandainya kita hari ini, banyak nggak yang 60 tahun di sini? Banyak ya. Seandainya kata Ali bin Abi Thalib Allah takdirkan kita diberikan Allah umur 60 tahun, panisful umri tamhaquhul layalin, maka yang bisa dipakai dan berpeluang untuk dijadikan amal soleh berapa lamanya? Hanya separuh dari 60 tahun. Separuhnya berapa? 30 tahun. Emang 30 tahunnya kemana? Tamhaquhul layalin, habis kepake dengan melewati malam. Kalau malam kita ngapain? Kalau malam kita tidur. Apalagi model kayak kita. Kadang tidur nggak cuma malam doang. Dapat tiang, nyender dikit, kena angin, tidur. Khutbah Jumatan, baru mau khotbah khutibnya, udah langsung begini. Lah kalau yang begini, mungkin nggak nyampe 30 tahun itu. Ya, nggak mungkin 30 tahun. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau normal seorang muslim itu memanfaatkan waktu malam tidur dengan waktu tidur yang semestinya, itu berarti kita kalau umur 60 tahun, hanya 30 tahun yang bisa dipergunakan untuk melakukan amal soleh. Apakah yang 30 tahun ini sudah murni bisa kita isi dengan amal soleh? Belum. Kenapa? Kata beliau, wa nisfu nisfi yazhabu laysa yadri li ghablatihi yaminan min shimal. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 30 tahun tadi didiskon lagi, dikurangi lagi berapa? Dikurangi 30 tahun. 30 tahun dibagi 2 berapa? 15 tahun. 15 tahunnya kemana? Ternyata 15 tahun ini tanpa kita sadari kepake dan kita gunakan li ghablatihi yaminan min shimalin. Apa itu? Mondar mandir warawiri kesana kemari. Habis 15 tahun. Mondar kan kita sering itu ya. Kadang pergi gitu naik motor ke rumah si anu, nyampe situ ngapa-ngapain kita? Gimana? Dipotong lagi dengan main catur. Kalau yang doyan catur. Kalau di tempat saya di Bojonggede, dipotong lagi apa nih? Dipotong lagi mancing. Mancing, Masya Allah. Itu biar kata sampai tengah malam itu, ujung pancing kelihatan sama si bapak. Kecil banget itu kan. Giliran ngaji sama saya tasin. Silakan Pak Haji. Maaf Pak Ustaz, kacamata saya tinggal katanya. Ya Allah ya Rahman. Ujung pancing kecil tengah malam kelihatan sama dia. Disuruh baca Al-Quran. Maaf Pak Ustaz, kacamata tinggal. Lah kan nggak benar begitu. Habis pancing, habis mencatur, warawiri, apalagi habis nonton bola, tuh udah rapi main bola. Masih ada katanya sekarang ya? Terusan itu mah. Coba nonton bola berapa jam kita habiskan itu? Lah ini hal-hal seperti ini kalau kita nggak muhasabah, introspeksi, ini akan hilang begitu saja tanpa amal soleh. Sementara waktu yang diberikan Allah itu sudah Allah minta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Tuh ayatnya jelas. Jangankan segede kardus aqua, sebiji jarrah pun amal yang baik akan dibalas kata Allah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Begitu pula dengan amal maksiat yang kita lakukan, walaupun sekecil-kecilnya, itu tidak ada yang luput dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman As-Sudais kalau baca ini di Makkahul Mukarramah selalu sesenggukan nangis. Karena ayat, Pak. Kalau ayat kita udah nggak bisa berdaya dah. Kenapa emang? Pasti benar. Pasti nanti kita akan dihisab. Makanya Abdurrahman As-Sudais itu nangis. Jamaah Indonesia bingung. Ini kenapa imam nangis ya? Perasaan ayatnya biasa baik tuh, yang dilanggar saya. Begitu. Karena kita nggak paham. Nah ini masalah juga ini emang. Karena hari ini umat Rasulullah terjebak terhadap Al-Quran tadi, terjebak pada hanya sekedar membaca, diperlombakan. Padahal tujuan Al-Quran itu diturunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kapan menjadi hudan itu kalau kita nggak mengaji seperti sekarang? Tidak akan pernah. Hanya dibaca. Bapak Ibu pasti masih ingat, segar ingatan kita beberapa tahun yang lalu di Madinah, Masjid Nabawi, Al-Ghumaidi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdiri di hadapan jamaah. Berdiri kenapa? Karena Al-Ghumaidi mau nangis. Kenapa nangis? Lagi sholat bunyi HP jamaah. Sedih dia di rumah Rasulullah, ada yang membunyikan HP.
Di rumah Rasulullah ada yang nggak tega menonaktifkan sebentar HP-nya, sedih dia. Dia ceramah di hadapan jamaah. Orang Indonesia menganga, malah ada yang angkat tangan, amin, amin. Lah, Al-Ghumedi lagi ngomel, dia ngaminin lah, Allah wala quwwata. Itu nggak paham. Hanya nyambung urusan jadi. Saya pernah di Masjid Istiqlal malam 27 Ramadan, itu kan kunutnya lama banget, 1 jam hampir. Bapak Ibu ada yang pernah ke sana? Coba sekali-sekali Bapak Ibu, nikmat sekali. Kunutnya itu 1 jam. Nangis gitu. Ya cuma saya nggak tahu dah yang sebelah saya itu nangis karena paham atau nangis karena kecapean, nggak tahu juga saya. Cuman yang saya tahu memang saya lihat sesinggukan juga dia. Wah, sama nih berarti semua. Saya pikir gitu aja, ada husnudzon baik. 1 jam. Tapi memang kalau kita paham artinya enak, Pak. 1 jam nggak terasa. 1 jam nggak terasa. Tapi kalau kita nggak paham, memang ya Allah ya Rahman, taklim nih Pak. Padahal kita lagi nggak bisa ngobrol tuh sama teman-teman kita di pos ronda. 1 jam lebih kita ngobrol. Ini kaki nggak ngapa-ngapa tuh, asam urat nggak kambuh. Begitu kita taklim, baru aja setengah jam, asam urat kambuh. Bogala angkat sini angkat. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu setan itu. Diganggu sama dia. Diganggu sama dia. Ya, makanya Nabi kita Nabi Ayub alaihissalatu wassalam itu kan diganggu sama setan, makanya sakit. Maka kalau terjadi seperti itu sekarang ini, kalau ada yang pegal-pegal nih, saya cuma ngasih saran, bacain sholawat dah tuh, ya, bacain sholawat, tiup usap-usap dah tuh, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, kabur entah. Padahal mah bukan asam urat, nggak mungkin kan? Kan kita lagi taklim, Riyadul Jannah di taman surga. Jadi tinggal 15 tahun, kepake sama dia tadi. Apakah 15 tahun ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah murni bisa kita pakai untuk beramal soleh, untuk kita bawa bekal pulang ke yaumil qiyamah? Belum. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, wa sulusu nisfin, dari 15 tahun itu dikurangin lagi sepertiganya. 15 tahun sepertiga berapa, Pak? 5 tahun ya? Berarti sisa 10 tahun lah lagi. Kemana yang 5 tahun itu? Kata Ali bin Abi Thalib, wa sulusu nisfin amalun wa hirsun suglum bil makasib wal iyad. Apa itu? Ternyata 5 tahun dalam hidup kita. Tapi ini catatannya tadi loh ya, kalau 60 tahun itu mah 5 tahun kepake untuk apa? Habis kita pergunakan untuk bengang-bengong, ngelamun. Tetangga baru beli motor baru, NMAX yang model baru, dia bengang-bengong. Ada yang bengang-bengong habis dimarahin bininya, ada yang bengang-bengong mikirin utang, apalagi utang kan. Nah, apa itu yang begitu-gitu tuh kata Ali bin Abi Thalib, 5 tahun habis. Habis 5 tahun itu. Makanya nih adik-adikku tim Hadroni, jangan bengong, jangan. Kita mah pokoknya Rizalul God, Subhanul Yom Rizalul God, begitu. Pemuda hari ini harus menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Jadi jangan bengong. Kemudian wasuglum bil makasib wal iyal. Apa suglum bil makasib ini? Habis juga kepake untuk apa? Untuk cari nafkah. Kalau Bojonggede saya kasih estimasi Jakarta Bojonggede itu 1,5 jam 2 jam naik kereta api. Kalau itu orang berangkat tidak karena Allah, ya Allah, bismillah tawakkaltu 'alallahi, aku berangkat mencari nafkah karena mengikuti perintahmu ya Allah, karena aku abdun ya Allah. Kalau seperti itu, perjalanan Bojonggede menuju kota, menuju Tanah Abang, itu nilainya ibadah. Tapi kalau misalnya itu orang lalai, lupa, nggak pakai niat, nggak pakai baca doa, jalan baik. 1 kali berangkat 2 jam, pulang 2 jam, di kerjaan berjam-jam. Walhasil, wasuglum bil makasib ini, pagi belum anak kita bangun sudah berangkat, kita pulang anak kita sudah tidur. Pontang-panting, mondar-mandir, banting tulang, siang banting tulang, malam banting bini, habis waktunya. Nah benar kan, itu semua harus ada. Ya, suglum bil makasib wal iyal. Terus wal iyal ini apa? Habis waktu kita ngurusin keluarga. Ini ibu-ibu nih sebenarnya wal iyal ini. Kasihan kalau saya kadang-kadang saya perhatikan istri saya, padahal saya udah nggak ada anak kecil di rumah. Tapi yang namanya istri saya itu kalau saya perhatikan dari pagi nggak ada berhenti-berhentinya itu, kemudian habis pagi-pagi dia goreng bakwan jagung. Ya, goreng bakwan jagung. Habis itu kita makan sarapan bareng. Habis itu nyuci piring. Habis itu apakah ibu-ibu sudah bisa berhenti istirahat? Belum. Nyapu, ambil sapu. Habis disapu udah berhenti, bisa berhenti? Belum.
ambil pel, dipel lagi. Habis itu udah bisa berhenti? Belum. Ambil baju-baju yang kotor, masukin ke bak. Habis itu udah bisa istirahat? Belum. Nyuci. Habis nyuci, udah berhenti? Mau ngapain tuh? Masak lagi. Habis itu udah bisa istirahat? Ngapain lagi? Nyetrika. Nyetrika. Habis itu udah bisa istirahat ibu-ibu? Belum. Anak yang umur 3 tahun minta makan, suapin lagi. Habis nyuapin yang 3 tahun, 1 jam kemudian kakaknya pulang tuh yang kelas 5 SD, bukain lagi bajunya. Kagak ada berhenti-berhentinya. Sampai johor, ibu-ibu rebahan dikit habis sholat johor. Makanya kalau ibu-ibu jangan heran bapak-bapak sekalian, kalau ntar sholat itu zikirnya paling nggak nyampe 33 tuh. Zikirnya sampai 10 doang tuh. Ke 11 udah masuk ke alam yang lain. Tiduran. Kenapa? Kecapean. Baru aja rebahan dikit. Apakah ibu-ibu sudah bisa istirahat? Mau ngapain lagi tuh ibu-ibu? Baru rebahan dikit di luar. Assalamualaikum, tok tok tok. Datang tukang kredit. Ya Allah ya Rahman. Habis sudah. Suglum bil makas wal iyal. Apakah sisa yang 10 tahun ini kata Ali bin Abi Thalib sudah murni bisa kita pakai untuk beramal soleh? Belum. Kenapa? Wa baqiyal umri, sisa umurmu itu kata Ali bin Abi Thalib kepake kemana lagi? Asqam wa syaibun. Ternyata sisa yang sedikit itu kepake lagi untuk apa? Asqam, sakit bapak ibu. Lah kan kita namanya hidup pasti sakit. Nggak ada orang yang hidup nggak sakit. Jadi kalau dihitung-hitung bapak ibu yang dimuliakan Allah, berapa lama kita sakit dalam hidup kita, itu hampir bertahun-tahun kita. Lah kan kalau kita lagi sakit, maka nggak bisa sholat tahajud ya. Kalau kita lagi sakit nggak mungkin sholat ke masjid. Apalagi sakitnya sakit parah. Sholat aja bisa udah alhamdulillah. Jangankan ibadah kalau sakit, makan aja pahit mulut. Makanya di kampung saya sering saya protes itu. Kenapa? Di kampung saya ada kebiasaan yang jelek tuh. Apa tuh jeleknya? Kalau di kampung saya itu bapak ibu, karena nyari duit cash susah. Yang namanya di setiap rumah kampung-kampung itu kagak ada cerita namanya makan enak. Jangankan makan ayam kampung, makan ikan gembung aja jarang-jarang. Nanti makan ayam kampung cuman 2 momen doang tuh. 1, ayamnya lagi teler, baru dipotong. Itu juga mau diobatin juga sama bapak kita tuh. Potong ya, jangan diobatin dulu. Yang kedua, kita lagi sakit dah tuh. Baru ibu kita mau ngomong gini apa? Mudah-mudahan cepat sembuh ya anaknya. Nanti kalau sembuh, mama potong tuh ayam kita. Lah udah sakit dikasih ayam, nggak bisa dinikmatin. Coba kalau lagi sehat dikasih ayam, habis kita lah. Dikasih ayam, dikasih minuman yang enak-enak, susu, udah nggak bisa masuk. Jadi kalau kita sakit, apa muhasabahnya? Ternyata ketika kita sakit tidak bisa kita beramal soleh dengan maksimal. Ketutup kewajiban sholat aja udah alhamdulillah. Berarti bagaimana? Kalau seandainya kita tadi Allah takdirkan ada umur 60 tahun, nyaris hanya 10 tahun yang bisa berpotensi untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sholatnya, disitulah puasanya, disitulah zakatnya, disitulah silaturahimnya, disitulah mendidik anaknya. 10 tahun itu doang yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau 60 tahun. Lah kalau 40 tahun ya bagi sendiri dah. Kalau 30 tahun nyaris nggak ada. Lalu atas dasar apa manusia itu lalai? Atas dasar apa kemudian kita berhoga-hoga, berhura-hura, berpesta ria, seakan-akan di antara umat Rasulullah hari ini, seakan-akan dunia ini adalah segalanya. Kenapa terjadi seperti itu? Jawabannya itu lagi, karena dia nggak pernah check up, nggak pernah periksa imannya, nggak pernah periksa amal solehnya, seakan-akan dia terus. Jadi dia ke kampung akhirat itu modal nekat doang, nggak bawa amal, modal nekat doang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat muhasabah malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran yang sedikit yang Al-Fakir sampaikan. Kesimpulannya adalah bagaimana tentang waktu ini adalah satu nikmat Allah yang sangat berharga yang kita harus pintar-pintar memanfaatkannya. Karena tadi sudah kita urai bagaimana kemudian waktu yang ada. Andaikan 60 tahun, maka kita tidak bisa pergunakan semua untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.